Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan kalian materi yaitu sistem imun adaptif atau spesifik. Tapi kali ini karena materinya agak lumayan berat, jadi Ibu akan membaginya dalam 2 sesi potongan video ya. Kali ini di video kali ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang sel T ya. Selanjutnya sel B akan di minggu depan, video selanjutnya, dan kemudian akan Ibu gabungkan sel B dengan penjelasan antibodi dan sel antigen. Nah, sistem imun adaptif seperti penjelasan-penjelasan Ibu sebelumnya, kalian sudah melihat gambaran di bagian pertama bahwa terlihat jelas perbedaan antara sistem imun innate, non-spesifik dengan adaptif. Salah satu yang paling umum mungkin adalah yaitu sel-sel yang berperan. Kalau di imun innate kita sudah tahu apa yang berperan di sana, ada sel-sel fagosit, kemudian komplement dan CRP, kemudian ada berupa pertahanan sel-sel pertahanan fisik dan biokimiawi. Dan sedangkan kalau di adaptif ini adalah yang berperan itu ada 2 sel, yaitu sel T dan sel B yang dari asal yang sama, kemudian nanti akan mengadakan diferensiasi dan perbanyakan sesuai dengan letak letak dia berada. Nah, kemudian yang paling umum juga di sini yang menjadi pembeda adalah selain dari keragaman reseptor yang ada pada imun spesifik dengan non spesifik, kemudian keragaman ya reseptor tadi, kemudian yang paling sangat membedakan adalah bahwa sistem imun adaptif ini ada yang namanya sel memori. Jadi dia berperan bahwa setiap satu antigen yang masuk itu akan disiapkan satu antibodi, dan kemudian sel T dan penanda-penanda permukaan yang akan mengenali jenis reseptor antigen satu ini ya. Kemudian jadi kalau misalnya jenis antigen tadi ini datang kembali menyerang host, menyerang organ tersebut, dan kemudian si sistem imun adaptif ini dia bisa mengenali bahwa ini adalah respon yang berulang, respon imun yang sudah berulang. Jadi sisa mengeluarkan saja komponen-komponen yang sudah ikut perang sebelumnya ya. Jadi itu namanya respon imun sekunder. Nah, saya berikan outline di sini berupa konsepnya di sini kalian bisa melihat bahwa ada 2 sel T, sel yang berperan tadi itu ada namanya sel T dan sel B. Kalau di sini kalian akan berulang-ulang mendengarkan 2 istilah ini, yaitu ada sel yang diperantarai oleh humoral. Humoral itu berupa protein yang larut, yang cair, jadi dinamakan humoral. Jadi kalau kalian membaca buku e-book atau textbook, kalian akan melihat ini humoral immunity. Jadi imunitas yang diperantarai oleh humoral. Jadi kemudian ada juga istilah lain yaitu CMI, cell mediated immunity. Kalau kalian membaca di buku yaitu sel yang diperantarai oleh seluler. Jadi dia diperantarai oleh sel-sel yang membantunya. Kalau ini justru dibantu oleh berupa protein namanya antibody. Ya, antibody. Nah, jenis-jenis sel T itu nanti kita bisa melihat ke belakang, ada 3 jenis pembeda dari sel T itu, sel T helper, sel TC. Sel TC itu di definisi istilah yang sudah Ibu pernah berikan di bagian istilah itu, sel TC itu sel T sitotoksik ya. Kemudian sel T memori, atau pastinya bahwa setiap satu antigen itu akan disiapkan satu sel T memori dan sel B memori ya, sini sel B. Nah, kemudian saya kemudian ini sama hubungannya, sama juga kalian bisa melihat asalnya sistem sel-sel dari sistem imun non spesifik juga dengan spesifik bergabung di sini ya. Jadi awal mulanya itu mereka dari sel punca yang sama, stem cell, yaitu yang ada di bone marrow atau sumsum tulang. Kemudian bone marrow ini mengadakan pembelahan cleavage menjadi 2 stem cell namanya myeloid dan lymphoid
stem cell. Dan kemudian kalian bisa melihat myeloid stem cell ini kemudian berdiferensiasi ini berarti kalau dia sudah berdiferensiasi ini sesuai sudah dia berpindah letaknya. Jadi misalnya dari awalnya dari sistem sumsum tulang, kemudian masuk ke limpa, kemudian masuk ke darah, berarti dia sudah akan berubah menjadi seperti ini. Kalau ini akan berubah menjadi eritrosit, kemudian ini menjadi trombosit, platelet ya, kemudian ini akan menjadi neutrofil, kemudian makrofag. Makrofag itu kita tahu waktu dia masih di limpa, dia masih berubah monosit. Monosit kemudian akan berubah menjadi makrofag. Nah, kemudian kita lihat percabangan kedua yaitu limfoid. Limfoid ini dia akan kemudian mengubah dirinya. Ada dari namanya pre-sel T, jadi ini adalah sel T awal yang masih muda. Sel T awal ini bisa jadi dia berubah bisa menjadi natural killer sesuai dengan letaknya. Berarti kalau natural killer dia harus ada di sirkulasi darah. Kemudian kalau dia lari ke timus, dia akan menjadi percabangan sel T ini. Sel T yang berperan bekerja sama dengan sel B. Nah, ini sel T itu ada dua. Kalau T helper itu ada dua, TH1 dan TH2. Kemudian sel T sitotoksik ya, sel T sitotoksik. Nah, kemudian setelah itu sel B ini tadi selain sel T, kemudian limfoid ini juga akan limfoid ini juga akan berubah menjadi sel B, berubah menjadi sel B. Ini awalnya dari berarti dia masih yang muda, masih sel B yang awal, sekali naif. Kalau di beberapa buku textbook kalian akan membaca buku istilahnya naif. Naif itu berarti sel T yang belum aktif, belum menjadi efektor. Atau kalau mengistilahkan itu dia masih perawan, belum terjamah oleh antigen ya. Nah, kemudian kalau dia sudah berdiferensiasi, dia sudah seperti ini modelnya. Sel B, kemudian dia akan menjadi sel plasma. Setelah dia berkembang menjadi sel plasma, dia akan kemudian membentuk antibodi. Jadi sel B tadi ini berproliferasi, dia memperbanyak dirinya menjadi sel plasma, dan plasma pun kemudian akan menghasilkan sebuah antibodi. Nah, kalian bisa melihat dari mana rutenya antigen itu bisa masuk ya. Di beberapa video Ibu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa bisa jadi dari kulit, kemudian gastrointestinal, kemudian respiratory. Intinya tuh semua antigen itu bisa masuk melalui lubang. Lubangnya bisa melalui pori-pori kulit, kemudian gastrointestinal dia bisa masuk melalui makanan yang dibawa oleh mulut, masuk melalui mulut, kemudian hidung ya, antigen yang melalui hidung kemudian masuk ke jalur pernapasan. Kalian bisa melihat di sini, ini adalah permukaan dari sel tersebut, epitelnya. Kemudian di bawah epitel itu, masih ingat ya video pertama itu bahwa di bawah situ ada beberapa jaringan-jaringan di bawah tadi itu, di bawah sini epitel di sinilah tadi itu beredar yang sel-sel darah putih seperti sel APC, kemudian makrofag, kemudian neutrofil, dia ada di sekitaran sini. Kemudian di bawahnya itu lagi ada namanya pembuluh limpa, ya, vessel limpatik yang kemudian akan di bawahnya lagi akan ada nodus limpa yang di situ, di sinilah tempatnya sel T. Di sini tempatnya sel T berasal. Jadi kalau dari sini masuk, kemudian akan dibawa ke sini, masuk ke nodus limpa. Sedangkan kemudian setelah itu kalau dia masuk ke aliran darah, ya setelah itu dia dibawa, itu kan satu tempat ini ya, lymphatic vessel dengan pembuluh darah, kemudian antigen yang kemudian masuk ke aliran darah ini dia akan dibawa ke limpa, ya di limpa pun itu juga terdapat banyak di sana sel-sel imun, sistem imun, yaitu seperti sel T ya, itu ada juga di sana.
Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah sumsum tulangnya tadi, ya, sel stem. Jadi kemudian dia akan menjadi sel limfosit. Limfosit ini kemudian akan menjadi, kalau dia sudah ke timus, ya, ini kan mulai dari sumsum tulang, kemudian dia pindah ke timus, dia akan menjadi sel T yang sudah matang. Kemudian sel T ini akan membelah, berproliferasi menjadi sel T killer atau sel T pembunuh, kemudian sel T helper. Nah, kemudian kalian bisa di sini sel B itu kalau dia sel B awalnya dari sumsum tulang, dia kemudian akan berpindah ke limfanodus, di limfanodus dia akan berubah menjadi sel B yang sudah matang. Ya, jadi awalnya dia di sini masih pre-sel B, kemudian berpindah ke limfanodus, kemudian dia matang di sana dan akan kemudian berkembang menjadi sel plasma, ya. Jadi di sini dia sudah menjadi sel plasma karena dia sudah memperbanyak dirinya. Ini sudah memperbanyak dirinya dan kemudian ini dia menggerakkan diri membentuk klon-klon sel plasma yang akan mensekresikan antibodi. Jadi makanya dia disebut sebagai antibody mediated immunity atau humoral mediated immunity atau imunitas yang diperantarai oleh humoral. Nah, ini sama juga sel T tadi ini, kalau ini imunitas yang disebabkan oleh sel, berarti sel-sel yang akan membantunya itu berupa sel T helper, sel T killer, ya. Nah, kemudian ini akan saling membunuh, ya. T helper ini awalnya dia yang pertama sekali menjamah antigen tersebut, kemudian akan mengantarkannya ke sel T killer, dan T helper itu kan ada dua, T helper 1 dan T helper 2. T helper 1 ini, sel T helper 1 ini akan membantu sebagian ke sel T killer, sel T helper 2 ini yang akan membantu sel B untuk lebih aktif. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke sel B untuk segera memperbanyak sel plasma itu segera berproliferasi menghasilkan mensekresikan antibodi. Dan sambil mereka bekerja, dua-duanya bekerja, sel memori ini juga pasti akan juga disekresikan atau diaktifkan karena sel T dan sel B ini tetap hidup sebagai sel memori. Infeksi kedua oleh antigen yang sama akan menghasilkan respons sekunder yang lebih cepat. Di beberapa buku mungkin ada yang tidak menuliskan, tapi di e-book kalau kalian baca-baca e-book itu namanya ada sel T suppressor. Sel T suppressor itu yang akan menyeimbangkan setelah terjadi perperangan di dalam sistem imun ini. Jadi sel T suppressor itu yang dia akan menekan bagaimana hebatnya pertarungan antara antigen dengan sel-sel itu. Dan kemudian sel memori, ya. Kemudian kalian lihat di sini sel B dan sel T di bagaimana penampakannya. Ini kembali lagi diperlihatkan bahwa sel yang berperan yang diperantarai oleh humoral itu sel B dan sel T helper, ya, T helper 2, ya. T helper itu 2 itu dia makanya dia agak tengah-tengah letaknya. Kemudian yang sel diperantarai oleh respon imun yaitu sel T, ya. Sel T itu tadi kita sudah lihat bahwa ada sel T helper, sel T sitotoksik, ya. Kemudian ada sel T memori. Dan kemudian ini sel B akan membentuk sel plasma dan akan mensekresikan antibodi dan juga sekaligus akan mengaktifkan sel B memori dan sel T juga akan mengaktifkan sel T memori, ya. Nah, bagaimana cara sel B dan sel T ini mengenali materi asing? Kalian bisa melihat di situ bahwa di slide sini Ibu sudah memperlihatkan bahwa di sel T ini, di sel sistem adaptif ini begitu banyak istilah-istilah yang kalian harus ketahui bahwa di sel T ini ada beberapa komponen penting yang terlibat, yaitu di situ ada reseptor sel T, ya, reseptor sel T, ya, terlalu banyak antena-antenanya. Kalau ibaratkan ini antenanya, ini kan sel T, ya, ini sel T, jadi kemudian ada reseptornya, kemudian ada MHC, nih MHC itu major histocompatibility complex, kemudian ada APC, ya. APC itu yang akan mengantarkan antigen, kemudian ada kostimulator, nih mana kostimulatornya? Kostimulator itu ini, ya, kostimulator itu ini.
Kostimulator itu ditandai dengan adanya CD28 dan CD80. Itu kostimulator. Nah, kemudian kalian bisa melihat apa itu semua tadi MHC, apa itu HPC, nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, protein yang ada pada membran sel ditentukan oleh suatu gen yang disebut MHC, Major Histocompatibility Complex. Kalau ibaratnya ini adalah dia intelijen yang bisa mengenali bahwa kita organ ini lagi diserang oleh asing. Kita sudah tahu bahwa negara kita memiliki intelijen yang kemudian bisa mengetahui ini mata-mata, ini musuh, kemudian iman teman. Nah, seperti ini juga di sistem imun. Dia memiliki MHC yang akan mengenali mana self, mana teman, mana yang non-self, atau yang bukan sel itu sendiri. Nah, protein yang dihasilkan oleh gen disebut protein penanda, atau protein penanda itu namanya ini tadi CD, ya, CD. CD itu cluster differentiation. Ada dua macam penanda ya, yaitu penanda kelas 1 yang ada di seluruh sel kecuali sel darah merah, dan kemudian ada penanda di kelas 2 yang ada pada sel T, sel B, dan beberapa makrofag. Yang mana penanda tadi, penanda 1 itu disebut CD4 nih, CD4. CD4 ini dia akan menjadi penanda pada sel T helper ya, yang ada pada sel T helper, baik itu T helper 1 atau T helper 2. Dan kemudian penanda yang lainnya adalah penanda CD8. Namanya juga penanda, dia akan ada di ujung-ujung dari sel tersebut, akan menjadi penanda. Penanda seperti ini, kemudian CD8 akan menandai sel T sitotoksik ya. CD8 akan menandai sel T sitotoksik, sedangkan CD4 akan menandai sel T helper. Di mana perannya MHC? Jadi MHC ini akan kemudian mengenali tadi bahwa ini nih, ini yang teman karena dia ada penandanya, ini yang teman karena ada penandanya yang saya tahu. Jadi mana MHC tadi itu nih MHC. Jadi akan menjadi kompleks di sini. MHC ini akan sudah mengetahui bahwa ini sel T yang boleh saya bantu karena dia akan ada penandanya di sini, ada penanda CD4. Jadi kemudian juga ini harus ada pasangannya, bahwa kalau saya tahu ini sel T helper, dia sel T helper, otomatis yang harus turun intelnya itu yang harus turun adalah jenis MHC2. CD4 MHC2, CD8 MHC1 ya. Jadi mereka berpasangan. Nah, ini ada lagi yang namanya istilah lainnya antigen presenting cell. Jadi begitu antigennya masuk, di beberapa video pun juga sudah menjelaskan bahwa ada sel dendritik, ada sel cover yang ada di hati. Mereka itu tugasnya menjemput tamu atau menjemput antigen yang akan nanti mengantarkannya masuk ke nodus limpa, kemudian untuk bertemu dengan sel T ini. Nah, kemudian antigen presenting cell ini tadi mengengulf atau menelan langsung bakteri tadi, kemudian akan sudah itu kemudian datanglah namanya kompleks antara antigen dan MHC. Ini dia membentuk kompleks antigen MHC, kemudian dia akan mempresentasikannya ke CD4 ya, CD4 yang akan mempresentasikannya ke sel T yang masing-masing ada penandanya. Jadi kalau tadi MHC2 ini dia cuma segera mencari sel T helper yang ada penandanya CD4. Jadi kemudian tadi antigen yang dibawa oleh MHC1 dia harus membawanya ke sel T yang memiliki penanda CD8. Ya, saya rasa harus mengerti di situ. Jadi penanda MHC yang dimiliki seorang individu itu disebut identitas, dan penanda MHC yang tidak dimiliki oleh seorang individu disebut non-identitas atau materi asing. Jadi yang tidak memiliki tadi penanda-penanda ini, MHC menganggapnya itu sebagai bahan asing atau materi asing dalam sel tersebut. Jadi dia tidak akan kemudian membawa antigen tersebut ke dia. Jadi MHC ini kalau kalian mempelajari lebih lanjut nanti, kalau seperti ada transplantasi organ itu pengenalan kenapa bisa ada beberapa transplantasi yang kemudian gagal, organ tadi gagal karena setiap sel atau organ itu juga masing-masing punya penanda yang kemudian akan memiliki kecocokan yang sampai kemudian bisa terjadi penolakan organ tadi, penolakan tidak kesesuaian.
Nah, sel B dan sel T ini akan mengenali dan mengabaikan sel yang memiliki penanda MHC sebagai materi yang tidak berbahaya dan mengenali agen infeksi berupa bakteri atau virus sebagai materi asing. Karena sudah kita tahu bahwa sel T ini pembunuh ya, dia pembunuh. Dia bisa saja dia bisa membunuh semua yang ada di hadapannya, tapi kalau dia melihat bahwa oh ada MHC di situ, ini teman saya, ya, MHC pun juga begitu, mereka masing-masing memiliki penanda ya bahwa ini adalah bagian teman. Nah, kemudian CD ini kemudian akan kemudian membuat kompleks jadi seperti ini, sel ini reseptor, sel T reseptor, ini MHC dan antigen. Kompleks antigen ini akan mempresentasikan ke kompleks antigen ini dan dengan MHC1 dia akan mempresentasikan ke sel T sitotoksik yang memiliki penanda CD8. Ya, kalian harus memahami ini karena supaya lebih paham nanti ke belakang-belakang. Nah, apa itu major histocompatibility complex? Modelnya kan seperti ini nih, MHC tadi ya, yang dia akan di bawahnya sini, kalau ini tidak digambarkan, di sini akan ada sel apa namanya ATC yang membawa antigen, berarti dia membentuk kompleks MHC dengan antigen. Selain itu dia akan bertemu dengan reseptor sel T, seperti ini modelnya. Nah, sel T berbeda dengan sel B atau antibody tidak dapat mengenali soluble antigen, hanya antigen yang dipajan oleh sel yang dapat dikenalinya. Untuk pengenalan antigen kepada sel T, ini diperlukan protein spesialis yang disandi oleh gen pada lokus yang disebut major histocompatibility complex. Jadi karena itu tadi sel T ini terbatas, dia terbatas karena dia tidak bisa mengenali soluble antigen, otomatis dia butuh pengantar dan kemudian yang protein spesialis yang disandi oleh lokus itu namanya MHC. Jadi MHC oke lah APC tadi yang mengantarkan, tapi MHC ini dia lebih kompleks pengamatannya bahwa saya harus mengarahkan kamu ke yang apa namanya yang lebih sesuai, lokasi yang lebih sesuai. Jadi jangan salah jenis antigen tadi kemudian mau dibawa ke sel T helper misalnya ya, atau kemudian antigen tadi mau dibawa ke sel T sitotoksik. Dan kemudian MHC ini terdiri atas dua tipe, MHC kelas 1. MHC kelas 1 ingat tadi ya di gambar sebelumnya, MHC kelas 1 dia akan mempresentasikan antigen ke sel T yang memiliki penanda CD8. 18. Kalau MHC kelas 2 dia akan presentasi antigen itu ke sel T yang memiliki penanda CD4. 2, 4 ya. 8, MHC1 dengan 8, MHC2 dengan yang 4. Oke. Nah, apa fungsi sel T? Berarti dia akan membantu sel B dalam memproduksi antibodi, bahwa sel B ini tidak akan aktif kalau tidak diberikan sinyalir-sinyalir dari sel T helper untuk memproduksi antibodi. Kemudian dia akan mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi host atau mikroba. Ini tidak spesifik seperti ini ya, bahwa dia semua mikroba. Kemudian dia akan mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, kemudian mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Yang ini tadi saya maksud bahwa ambang itu tadi ada namanya sel T suppressor yang akan kemudian lebih mengendalikan atau mengontrol parahnya kekacauan pada hari itu, pada saat itu mereka lagi berperang ya. Jadi oke. Jadi tadi sudah sedikit ingat tahu ya bahwa apa itu MHC dan kemudian reseptor sel T tadi. Aktivasi sel T itu tidak akan mungkin akan menjadi aktif. Ini kita bisa lihat ini aktif, ini tidak akan aktif, ini juga tidak akan berespon apabila keempat komponen ini tidak ada. Nah, kita bisa melihat ini antigennya, kemudian ini MHC kelas 2, MHC, kemudian ini sel T reseptor, kemudian ini lengkap ini anunya, lengkap kostimulatornya itu akan mengaktifkan sel T naif, kemudian akan menjadi sel T aktif efektor. Istilahnya naik berarti dia yang belum aktif sebelumnya, sel T perawan yang belum terjamah antigen, kemudian akan dipresentasikan oleh MHC ke sini, dan kemudian otomatis dia akan menjadi sel T yang aktif, ya.
Kemudian reseptor sel T yang tadi yang ada di reseptor pada sel T itu adalah reseptor yang ada di permukaan sel T yang dapat mengenali peptida MHC kompleks yang ada di permukaan APC atau sel target. Jadi dia juga ada fungsinya juga bahwa kita ini benar nih, ini sudah benar MHC karena dia sudah bisa mengenali peptida dari MHC tersebut yang ada di permukaan APC atau sel target. Sel T reseptor ini dia sifatnya berupa reseptor yang terdistribusi secara klon atau klon TT sel yang spesifitasnya berbeda, memiliki TCR yang berbeda-beda. Sel T reseptor kompleks adalah TCR yang ditambah molekul lain, bisa berupa jadi ini banyak aksesori molekulnya ya, bisa juga penambah CD3, jadi kayak seperti menyeimbangkan saja, seperti booster untuk lewatnya sinyal biokimia memicu sel T akibat adanya antigen yang dikenalnya. Jadi penyeimbang ya. Nah, apa itu antigen processing cell? Yang ini kan sejak dia ada di sistem imun non spesifik juga sudah datang nih dendrit ini sel-sel APC. Ada berupa sel dendritik, makrofag atau limfosit B. Ini juga bisa menjadi pengantar. Jadi berperan dalam mempresentasikan antigen ke sel limfosit T naif melalui MHC kelas 1 kalau misalnya dia APC ini mau mengantarkannya ke sel T naif, dia akan diantar oleh MHC kelas 1 ya. Kemudian kalau dia diantar oleh MHC kelas 2, kemudian dia pasti akan mempresentasikannya ke sel T helper. Nah, seperti ini gambarannya begitu MHC itu mau dibentuk. Jadi sama ya, dia berupa protein juga, dia berupa protein. Jadi dia seperti ini, awalnya rakitannya masih seperti ini. Nah, kemudian biosintesis MHC dan setelah ini ini dia MHC ini dia dibentuk setelah dari nukleus, kemudian menjadi protein dari retikulum endoplasma. Dari retikulum plasma dia kemudian akan membentuk kompleks MHC dengan antigen. Nah, ini kan tadi awalnya antigen ya. Begitu antigen di-engulf, dibawa oleh antigen APC, antigen processing cell, presenting cell, kemudian dia akan pada saat itu juga akan dibentuk MHC kelas 2, dan kemudian dari retikulum endoplasma, kemudian mereka membentuk kompleks antigen dan MHC. Makanya seperti ini modelnya. Nah, MHC dengan ini antigennya, kemudian dia akan mempresentasikannya ke sel T yang ada penanda CD4-nya. Kalau CD4 ingat apa? CD4 itu sel T helper, ya, CD helper. Nah, kemudian sama juga tadi. Kalau misalnya seperti ini, dia kelas 1, dia akan mencari yang sel T yang memberi penanda CD8. Ya, sel limfosit T naif ini yang belum aktif pada organ limfoid sekunder, di mana mereka menemukan antigen dan dipresentasi bersama molekul MHC1 atau MHC2 oleh mature dendritic cell, dan karena itu kemudian akan menjadi aktif. Nah, kita lihat di sini ada dua istilah tadi ya, sel T naif dan efektor. Naif itu berarti dia belum terjamah oleh antigen, kemudian efektor dia kemudian setelah terjamah dengan antigen kemudian aktif ya, kemudian menjadi aktif efektor. Nah, bisa dilihat kalau misalnya tadi kan itu kalau misalnya dari epitel yang ada sel-sel fagosit, kemudian akan menuju ke APC, kemudian akan mengantarkan ke nodus limpa melalui sini. Ini nodus limpa ya, nodus limpanya. Kemudian ini sel dendritik yang sudah membawa antigen. Sel dendritik ini yang sudah membawa antigen mau ketemu dengan sel T ya. Kalau ini CD mana nih? Kalau dia membawa ke sel T yang masih namanya naif, kemudian setelah dia ketemu di bawah, kalau sudah harus ingat juga ilustrasi gambar MHC seperti ini ya, hijau kemudian menggarpu seperti ini, itu MHC, kemudian dia akan mempresentasikannya ke sel T, kemudian setelah itu dia aktif, nah setelah aktif kemudian menjadi sel efektor, berarti dia akan berproliferasi atau memperbanyak dirinya. Setelah dia memperbanyak dirinya, dan dia kemudian akan keluar dari sini dan kembali akan menuju ke tempat awal tadi yang
seperti video pertama sekali yang Ibu berikan ilustrasinya ya, dan kemudian akan dia turun kembali ke sel epitel di permukaan itu di tempat lokasi awal infeksi tadi. Nah, kemudian selain itu tadi sel T efektor tadi ini CD4 ini akan kemudian mengaktifkan sel T helper ya. Sel T helper ini dia akan mengaktifkan sel T sel B ya. Sel B kemudian aktif dan memperbanyak dirinya dan kemudian akan mensekresikan antibodi yang juga akan menyusul menuju ke sini. Nah, sel T naif bersirkulasi ke seluruh organ limfoid peripher untuk meningkatkan peluang menangkap antigen, dan sel T efektor direkrut ke area yang ada di inflamasi di mana antigen mikroba berada. Jadi sel T naif awalnya berubah menjadi sel T efektor dan kemudian akan keluar menuju tempat inflamasi ya. Sel T memori juga bisa masuk ke jaringan peripher atau organ limfoid. Nah, kemudian ini di mana fase respons sel T tadi. Kalau misalnya seperti ini ya, ini MHC berarti kalau kita APC kita lihat kalau gambarnya seperti ini berarti APC yang berperan di sini adalah makrofag. Kemudian makrofag ini akan mempresentasikannya ke MHC. MHC berarti kalau dia dilihat di sini CD4 berarti ini jenisnya MHC kelas 2. MHC kelas 2 ini kemudian akan menjadi aktif. Ini seperti ini tandanya dia kalau sudah aktif, kemudian akan melepaskan beberapa sitokin. Ingat sitokin sebagai apa? Sitokin itu berupa protein yang memediasi komunikasi yang mengirimkan sinyal-sinyal ke sel-sel aktif untuk memberikan keaktifan ke sel-sel yang masih posisi beristirahat. Nah, setelah itu ini akan mengubah menjadi sel T efektor dan kemudian sel T memori ya, sel T memori. Dan kemudian setelah itu, setelah dia aktif, dia akan kemudian mengaktifkan makrofag, kemudian mengaktifkan sel B dan kemudian sel-sel lainnya ya. Ini sel T helper. Bagaimana dengan sel T sitotoksik? Nah, kalau sama tadi, kalau dia dalam posisi naif, seperti ini, kompleks antigen dengan MHC, ini APC yang sudah menelan antigen, kemudian membuat kompleks dengan MHC dan akan mempresentasikannya ke sel T sitotoksik yang memiliki penanda CD8, kemudian aktif seperti ini sambil juga melepaskan sitokin. Sitokin tadi dilepaskan juga sekaligus untuk mengaktifkan sel T sitotoksik ini menjadi sel T efektor, kemudian sekaligus dibentuk sel T memori, dan kemudian setelah ini efektor menjadi aktif, apa yang terjadi? Dia akan kemudian membunuh sel target yang terinfeksi tadi dan kemudian juga membantu mengaktifkan makrofag. Jadi walaupun juga makrofag memang ada di sistem imun non-spesifik atau innate, berarti memang dia juga menjadi jagoan di sana karena dia juga bisa mempunyai fungsi sitotoksik, tapi dia butuh bantuan dari sel T. Nah, kita lihat di sini kalau CD4 sel T ini menghasilkan sitokin untuk menolong makrofag membunuh patogen yang sudah di fagositosisnya. Kemudian CD4 itu juga akan membantu sel B. Jadi selain dia mengaktifkan makrofag, dia juga akan mengaktifkan sel B untuk menghasilkan antibodi. Kemudian sel T8 ini akan membunuh sel yang mengekspresikan sel MHC, peptida asing atau sel yang terinfeksi. Kalian bisa lihat juga di sini koreseptor ya, yang komponen penting lainnya di situ, bahwa ada koreseptor dan kostimulatori reseptor di sel T. Reseptor T itu mengenali antigen yang terikat MHC, koreseptor mengenali MHC yaitu berupa CD4 dan CD8 ya. Kemudian kostimulator mengenali molekul APC atau sel target yang bukan bagian peptida. Jadi masing-masing juga sudah di brainstorming bahwa kita harus mengenali mana teman, mana yang bukan teman. Yang kalau misalnya dia antigen tadi sudah membuat kompleks MHC, ya
berarti kompleks MHC dengan antigen, berarti dia teman yang membawa musuh. Jadi dia ada tadi kompleks antigen dengan MHC, berarti dia membawa musuh ke situ. Ya, co-stimulatory reseptor itu ada berapa jenisnya? Ada banyak sekali. Yang paling umum sekali ditemukan adalah CD28, CD3, dan banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian pasti ini akan dibantu oleh reseptor berupa sitokin dan kemokin ya. Kemudian ada berupa molekul aksesori lainnya berupa reseptor, co-stimulatory reseptor, dan adesi molekul. Jadi dia berupa penyeimbang ya. Peran kostimulator pada aktivasi sel T. Jadi dia akan memproliferasi dan diferensiasi sel T itu memerlukan sinyal. Ada 2 sinyal, yaitu sinyal 2 yang dia akan yang diadakan oleh molekul yang ada di permukaan APC, dan sebagai tambahan terhadap sinyal yang diinduksi oleh antigen itu sinyal 1. Nanti saya perlihatkan mana itu sinyal 1 dan sinyal 2 ya. Kemudian CD28 molekul sel T menerima sinyal dari B71, CD80 dan B72 ya, CD86 yaitu berupa molekul APC yang kemudian akan memicu produksi sitokin. Ekspresi kostimulator mengatur dan memastikan bahwa respons sel T dilintasi pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi memastikan bahwa ini terjadi betul pada waktu yang sesuai. Satu lagi fungsi utama penting dari B7CD28 pathway adalah untuk regenerasi regulatori sel T. Jadi banyak sekali memang asal-asal molekul yang di sini yang berperan untuk menekan fungsi sel T efektor. Jadi jangan terlalu jadi kita tahu ya keseimbangan tubuh itu memang keseimbangan tubuh yang lagi ada posisi goncangan seperti tadi itu memang butuh banyak penyeimbang di dalamnya tadi itu yang menekan fungsinya. Nah, kemudian interaksi CD40 yang ada pada sel T dan CD40 pada APC memicu APC akan memperbanyak ekspresi B7 dan menghasilkan sitokin yang secara lisensing akan memicu aktivasi sel T. Jadi banyak sekali memang jalan-jalan sinyal yang banyak sekali pembantu-pembantu yang betul-betul bergerak untuk mengaktifkan kerjanya sel T tadi. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana peran dari kostimulator dan sel T helper dalam diferensiasi sel T ya. Kita bisa melihat di sini CD8 sel T ini akan mengenali antigen plus kostimulator pada APC profesional. Jadi dia CD8 ini hanya bisa mengenali apabila ada ada kostimulator pada APC ya, ini kostimulator pada APC dan kemudian jadi sel T helper. Jadi dia hanya bisa mengenali juga yang ada kostimulator dan MHC. Dan setelah itu dia akan menjadi aktif dan akan memperbanyak dirinya atau berdiferensiasi. Nah, kemudian sel CD4 yang ada pada sel T helper ini juga akan menghasilkan sitokin yang akan menstimulate diferensiasi CTL. Jadi selain tadi CD4 ini juga akan menghasilkan sitokin yang juga akan mengaktifkan diferensiasi ini. Selain itu jadi CD4 helper ini juga tadi akan meningkatkan kemampuan APC untuk menstimulate diferensiasi sel. Jadi ini juga jalur yang lainnya ya, Jadi dia akan membentuk meningkatkan kemampuan dari APC untuk menstimulate ini tadi, menstimulate diferensiasinya sel T. Ya, saya rasa demikian. Kalian bisa nanti di video selanjutnya akan Ibu share bagaimana aktivasi dari sel B, kemudian bagaimana proliferasi dan diferensiasinya, apa perbedaan antigen dengan antibodi, bagaimana mekanisme keduanya antara antigen dan antibodi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.